Podcast Suara 8, we can hear your voice. Woo! Oke guys, balik lagi sama kita berdua. Kali ini di segmen Charlie. Apa itu Charlie? Charlie yaitu cakep bareng ahli. Dan tamu kita kali ini itu udah pernah tinggal dan bekerja di Jepang. Jadi langsung aja kita sambut Pak Bayu Made. Halo Pak Bayu, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah hari ini baik ya. Pak Bayu mau memperkenalkan diri dulu nggak apa-apa? Oh iya, jadi perkenalkan ya, nama saya Bayu Mada, kemudian umur Sanju Isai, pekerjaan pengajar bahasa Jepang. Untuk umur disensor. Oh iya. Cuma pertanyaan nggak jadi. Oke Pak, nah, Ya. sebelum jadi guru ini Pak Bayu pernah bekerja di Jepang kan? Tuh ceritain dong Pak, pengalamannya kayak gimana? Jadi ini sebelum magang ke Jepang itu saya kan ada prosesnya itu kan panjang ya. Jadi sebetulnya itu dulu semenjak SMK itu sudah pengen ke Jepang. Oh, jadi SMK. Jadi SMK itu dulu ada kayak ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikulernya itu ekstrakurikuler bahasa Jepang. Nah di situ kan ada gurunya nerangin kalau misalkan mau pengen ke Jepang itu seperti apa. Nah dari situ akhirnya ada timbul pengen bekerja ke Jepang. Jadi itu sejarahnya. Berarti mulai dari kayak SMK gitu tertarik cuma sama ekstrakurikulernya. Kalau dulu di SMP berarti belum ada ketertarikan gitu Pak? SMP belum pengen ke Jepang, cuman kalau misalkan film kayak anime dan lain-lain ya wajar kan anak-anak kecil itu suka gitu. Kalau motivasinya sendiri itu dari mana Pak? Motivasi untuk ke Jepang? Iya. Yang pertama itu kan waktu di sekolah SMK itu gurunya itu cerita kalau di Jepang itu seperti apa, gajinya berapa. Nah karena mungkin waktu SMK itu waktu anak muda ya, itu dikasih tahu soal gaji sekian. Nah itu yang jadi motivasi saya untuk bekerja di Jepang gitu. Itu berarti kan namanya mau pergi ke Jepang itu persiapannya kan harus banyak banget ya Pak. Dimulai dari kayak mempersiapkan tabungan uang, terus habis itu belajar dari bahasanya lah. Itu Pak Bayu sendiri persiapannya kayak gimana Pak? Persiapan dari segi pertama yang dipikirkan harus bahasa dulu ya, karena di Jepang itu harus bisa bahasa. Ya dari bahasa kan waktu SMK itu kan udah ikut ekstrakurikuler. Nah setelah ikut ekstrakurikuler di SMK itu rencananya tuh langsung pengen ke Jepang. Cuman waktu itu terkendala sama umur. Nah umurnya waktu lulus SMK itu kisaran 17-18 lupa waktu dulu itu. Nah syaratnya tuh kalau nggak salah dulu sekitar 20 tahun mungkin ya. Nah, karena masih ada 2 tahun nganggur, kalau nganggur nggak terpakai waktunya, akhirnya setelah lulus SMK, saya belajar di Udinus dulu, ambil S1 Sastra Jepang. Nah, setelah lulus Udinus atau bahasa Jepang itu baru bisa bekerja ke Jepang. Begitu kayak, jadi bahasanya itu prosesnya lama ya, dari SMK kemudian masuk Udinus, ya gitu. Nunggu lulus apa? Ya, Lebih dari 20 tahun gitu. Ya, harus 20 tahun gitu. Jadi untuk proses bahasanya seperti itu. Nah, kalau dari segi biaya, rata-rata untuk ke Jepang itu kan biayanya mahal ya. Nah, kalau misalkan kita keluar uang sekian puluh juta itu kan berat. Nah, kalau misalkan kita dari awal, dari SMK itu udah tahu kira-kira biayanya itu seperti apa, nah itu kita kan bisa, istilahnya kita bisa sisihkan lah. Jadi ya mulai nabung dulu. Kalau nabungnya 5 tahun atau 10 tahun itu kan lebih ringan ketimbang langsung sekian puluh juta sekarang gitu. Buat persiapannya itu kan diantaranya ada belajar banyak hal gitu ya Pak. Nah, itu cara belajarnya tuh gimana? Huruf Jepang kan susah. Ya itu ada yang hiragana sama katakana gitu. Itu ngafalinnya seperti apa gitu? Untuk ngafalinnya tipsnya macam-macam. Biasanya dari gurunya sendiri atau dari senseinya sendiri itu biasanya ngasih tipsnya itu macam-macam. Cuman kalau saya sistem belajar saya kan setiap orang beda-beda ya. Kalau saya sendiri biasanya sistemnya saya tulis dulu. Misalkan gurunya atau senseinya itu ngasih huruf hiragana atau katakana itu kemudian saya tulis dulu. Jadi satu kertas itu full saya tulis, kemudian saya ulangi lagi full saya tulis lagi. Jadi setiap hari mungkin bisa nulis sekitar berapa ya, ratusan huruf kayaknya. Jadi lama-lama ya. Jadi bisa itu bukan karena kita ahli tapi karena terbiasa. Jadi begitu. Itu tips buat teman-teman di rumah kalau misalnya kalian mau belajar tentang huruf-huruf Jepang ataupun huruf-huruf dari luar negeri, kalian mau pelajarinya biar gampang. Nah itu tips gampangnya seperti itu guys. Jadi diulang-ulang terus biar sampai kalian tuh hafal di luar kepala gitu. Oh ya Pak. Nah selain bahasa kan juga yang dipersiapin itu apa lagi Pak? Oh segitu. Selain bahasa tadi otomatis kan keuangan ya.
Nah, setelah basah keuangan, kemudian kalau di Jepang itu kalau yang cowok itu harus fisik. Fisik. Ya, fisiknya itu contohnya misalkan nanti ada bukan ujian sih, kayak tes itu lari Oh, berapa kilometer dalam sekian menit. itu wajib itu. Ya wajib. Jadi kalau misalkan nanti apa namanya lari kita telat misalkan 5 menit atau 7 menit, kita lebih 8 menit gitu ya. Nah, itu gagal. Nggak bisa lolos. Jadi sebelum ujian itu kita harus latihan dulu kan. Larinya itu. Nah, itu nggak cuma lari, biasanya ada push up, sit up dan lain-lain. Nah, jadi sebelum ujian atau sebelum masuk ke LPK-nya itu kita latihan dulu. Setiap hari latihan. Jadi biasanya kalau di LPK itu paginya itu untuk belajar. Jadi jam 8 mungkin ya. Jam 8 sampai jam 3 itu belajar. Nah, jadi jam 3 sampai jam 4 atau jam 5 itu baru kita itu olahraga. Itu gunanya buat apa, Pak? Jadi gunanya kan kalau di sana kan kita kerja nanti ya. Penggunaan tenaganya kan banyak. Dan itu pun cuacanya kan beda kayak di sini. Kalau di sini kan standar, maksudnya cuacanya itu normal. Misalkan 28 derajat ya rata-rata segitu terus. Nah, kalau di Jepang kan tiap tahun kan beda-beda. Misalkan ada 28, kadang ada turun, ada naik. Jadi kalau misalkan fisik kita nggak kuat, kita kena iklim yang ekstrim nanti pasti tubuh kita ngedrop. Oh, jadi kayak semuanya malah jadi kayak ketumpuk, tertunda Iya. gitu ya. Jadi gitu. Jadi fisik juga harus prima istilahnya ya. Kalau dari Pak Bayu sendiri, rasanya kerja di Jepang itu gimana? Perbedaan yang kelihatan banget itu apa? Ya, kalau bedanya mungkin dari segi yang pertama ketepatan waktu ya. Jadi kalau misalkan kita kerjanya mulai jam 7 ya semua udah pasti jam 7 pas datang. Gak ada yang ngaret gitu. Ya, nggak ada istilahnya jam karet itu nggak ada. Kemudian kalau misalkan kita pulang, misalkan jam 4 atau jam 5 pulang ya kita pulang. Itu untuk yang dari segi waktu ya. Itu segi waktu itu harus tepat waktu. Itu yang untuk jam. Kalau untuk kerja, jadi kalau di sini itu biasanya kerjanya kita kan santai. Biasanya kerja kita kan kita nggak terlalu pakai effort yang lebih. Misalkan kita dapat tugas dari atasan, jadi kita kerjain ya udah kerjain, yang penting kita selesai. Nah, kalau di sana itu bukan cuman seperti itu. Jadi kalau kerja itu misalkan kita dikasih kerjaan 100% harus ngerjakan, kita nggak boleh 100%. Jadi harus 110%. Sisanya itu 10% itu untuk jaga-jaga, kan nggak mungkin kita kerja pasti 100%, pasti 90%, 80%, nah 10%-nya itu untuk nutup kekurangan kita. Oh, berarti jadi Jadi kayak gitu. harus selain mengincar selesainya harus ketepatan waktu, tapi harus bagusnya juga Iya, gimana? itu bagusnya juga harus juga. Dan kalau misalkan Mas tolong atau Mbak tolong ambilkan sesuatu, kalau di sini kan umumnya jalan ya, ya udah kita ambilkan jalan, kemudian serahkan, kita minta yang diminta atasan. Kalau di sana kita harus lari biasanya. Lari. Ya lari. Tapi bukan sprint ya, nanti kalau sprint itu lomba itu. Maksudnya lari waktu biasa ya. gitu ya. Biar hemat gitu. Jadi sana tuh benar-benar disiplin ya orang-orang Iya, Jepang itu. Kayak tepat waktu. itu Betul. sangat berharga gitu. Ya, seperti itu. Rasanya kerja di sana tuh kayak gimana? Rasanya apa nih? Rasanya nano-nano loh. Ada asam, ada gurih, ada manis. Jadi kalau dari segi gaji mesti lebih besar gajinya sana. Terus kalau dari segi ketepatan waktu tadi lebih disiplin sana. Terus dari segi effort yang lebih kita keluarkan lebih besar sana ketimbang yang di sini. Terus gitu. Tapi hasilnya kan sesuai. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan sebanding dengan apa yang kita dapat. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Kalau contoh budaya yang menurut Pak Bayu aneh pas pertama kali di sana itu apa? Oh itu. Contohnya yang pertama itu di sini kalau misalkan buang sampah ya. Iya. Ya, kalau di sini buang sampah kan kita langsung masukin sampahnya itu langsung ke tempat sampah normal. Misalkan kita minum es, masukin. Kita makan apa, masukin ke satu kotak yang sama. Mungkin yang sekarang udah dibeda-bedain, tapi waktu dulu itu masih sama. Nah, kalau di Jepang itu beda. Jadi misalkan hari Senin itu kita kalau misalkan mau buang sampah itu misalkan buang sampah yang khusus untuk yang bisa dibakar. Dibakar contohnya itu kertas, kemudian apa namanya kardus dan lain-lain. Itu misalkan untuk hari Senin. Kemudian nanti untuk hari Rabu biasanya diselang satu hari ya. Hari Rabu itu nanti untuk yang benda-benda yang nggak bisa dibakar. Contohnya misalkan itu botol, Iya, itu. botol, kemudian panci. Kan ada yang panci untuk masak itu kalau udah bekas itu kan dibuang. Aluminium lah ya istilahnya. Aluminium terus besi dan lain-lain itu biasanya hari Rabu. Berikutnya kembali lagi ke yang bisa dibakar lagi. Dan seterusnya seperti itu. Cuman kita harus milah-milah.
Jadi di rumah itu biasanya itu udah dipilah-pilah dulu, kemudian baru setelah paginya, setelah jam 7 misalkan pembuangannya jam 7 kurang, kita baru keluarin sampahnya. Jadi nggak boleh malamnya atau hari berikutnya. Harus sesuai waktu. Ya, harus sesuai waktu. Itu kenapa di Jepang harus tepat buang sampahnya. Jadi di tempat saya itu banyak burung gagak. Oh, Ya. iya. Nah, jadi kalau burung gagak itu kalau misalkan tempat sampah yang tergeletak di tempat sampah lama, itu nanti burung gagak datang. Nanti tempat sampahnya itu kayak dirusak ya. Diorek-orek. Ya, diberantakin gitu. Jadi nanti kan keluar kemana-mana lah ya. Wah, Jadi, kayak mengotori lingkungan. Betul. Jadi harus tepat waktu. Gitu. Di sana udah dijadwal semua gitu ya, Pak? Ya, itu untuk yang buang sampah ya. Terus banyak sih sebenarnya yang lain-lain. Contoh lain yang buang sampah di Jepang itu biasanya kalau kalian di Semarang ini biasanya di Simpang 5 ya. Iya. Di Simpang 5 itu kan banyak kan tempat sampah. Gitu. Tempat sampah di mana-mana itu. Yang biru, hijau, Warna-warni itu iya. juga ada beda-bedanya kan. Tempat sampah itu banyak. Nah, kita bisa buang sampah itu kan gampang. Nah, kalau di Jepang anehnya itu nggak ada tempat sampah sama sekali. Oh, lah itu kalau misalnya mau buang sampah terus Biasanya itu disimpan. Jadi kalau misalkan kita mau buang sampah, kita masukin tas sendiri atau kita masukin saku biasanya. Nah, itu nanti kita buang di tempat yang semestinya. Misalkan kita ketemu kayak di sini kayak minimarket. Biasanya kan di depan itu kan ada tempat sampahnya. Nah, baru dibuang di situ. Jadi kalau misalkan di tempat-tempat umum kayak di taman dan sebagainya, tempat sampah nggak ada. Oh, berarti adanya di tempat tertentu. Ya, tempat tertentu. Tapi anehnya di lapangannya itu nggak ada sampahnya. berarti kayak bersih gitu. Bersih gitu. Aneh ya. Nah, itu yang bikin saya aneh. Sebagai orang Indonesia ini kan adaptasi di sana kan lumayan susah gitu ya, Pak. Nah, butuh waktu berapa lama buat beradaptasi di sana gitu? Untuk adaptasinya biasanya kan setiap orang beda-beda. Iya. Jadi ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi kebanyakan kalau saya lihat itu orang Indonesia, itu rata-rata adaptasinya di Jepang itu lebih cepat ketimbang orang-orang yang di luar Indonesia ya. Contohnya misalkan Thailand, Filipina, dan lain-lain. Dan itu rata-rata biasanya sekitar maksimal ya, itu 3 bulan itu mereka udah bisa paham orang Jepang ngomong. Biasanya. Jadi orang Jepang ngomong apa, mereka orang Indonesia yang kerja di sana itu rata-rata bisa. Nah, beda lagi kalau orangnya cerdas ya, atau orangnya pintar, itu 1 bulan udah cukup biasanya. Jadi seperti itu. Itu di sana banyak nggak, Pak, orang-orang Jepang yang paham sama kita yang ngomong bahasa Indonesia, kayak turis Indonesia ke sana gitu, paham nggak, Pak? Kalau untuk bahasa Indonesia sama sekali nggak bisa. Bahasa Inggris pun sedikit yang bisa ya. Jadi mereka lebih cenderung semuanya pakai full bahasa Jepang. Jadi seperti itu. Jadi harusnya kita yang sebagai turis yang membiasakan diri. Iya, betul. Kita yang sebagai turis harus bisa bahasa Jepang. Tempat kerja di sana itu kondisinya seperti apa, Pak? Kondisi apanya ini? Ya kayak lingkungannya. Oh gitu. Jadi untuk kerja sistemnya, kenapa di Jepang itu di tempat kerja ya nih ya bersih terus. Jadi sebelum kerja kita harus bersih di sekitar kita kerja ya. Jadi harus kita bersihin dulu sebelum kita kerja, istilahnya di lap-lap dan sapu sebagainya. Walaupun bersih ya. Nah itu kita bersihin dulu. Nanti setelah kita kerja biasanya itu kan kotor lagi. Nah itu kita sapu. Awal sama akhir harus bersih. Tapi kan nggak mungkin ini awal sampai akhir aja. Pasti di tengah-tengah ataupun nggak tengah-tengah sih. Misalkan kita kerja 1 jam itu kan juga udah kotor kan pasti. Nah itu juga kita harus bersihin dulu. Jadi istilahnya kapan waktunya itu kotor kita harus tetap bersihin. Nggak harus nunggu sampai sampahnya itu menumpuk dan sebagainya. Ya. Menjaga tempat itu supaya bersih. Ya. Di sana itu ada kayak jadwal piket gitu nggak, Pak? Enggak. Kalau piket nggak ada, jadi udah tanggung jawab kita di tempat kerja kita harus bertanggung jawab ke tempat kerja kita. Individual gitu. Ya, semua individu. harus. Ya. Tapi kalau misalkan kita udah bersih nih tempat kita, kita lihat tempat lain, maksudnya tempat-teman kita kotor, tempat teman kita itu kira-kira masih sibuk dan lain-lain ya kita bantu. Jadi dia ada inisiatif ya, membantu. Jadi seperti itu. Pak Boy bisa kasih gambaran ya, Pak, ceritain kalau misalnya kita dari siswa-siswi gini ada yang mau berangkat ke Jepang, itu prosesnya harus seperti apa, Pak, gitu? Oh gitu. Jadi kalau misalkan ingin pergi ke Jepang, syarat utamanya yang pasti yang satu bahasa. Jadi di Jepang kan ada kayak tingkatan bahasa, namanya itu tes JLPT, ada N5 sampai N1 ya. Jadi yang terendah itu N5, yang paling tinggi N1. Untuk siswa sendiri minimal harus bisa N4 kalau misalkan mau berangkat ke Jepang. Itu syarat mutlaknya ya. Nanti kalau misalkan udah dapat N4, itu baru bisa ke Jepang. Nah, untuk saran saya, untuk mau ke Jepang, itu lebih bagusnya atau lebih baiknya harus bisa N4 atau harus belajar sungguh-sungguh biar bisa dapat N4 itu. Nah, kalau kita udah bisa dapat N4, kita mau kerja di bagian atau di bidang apapun, kita bisa. Oh gitu. Ya. Di Indonesia kan kalau mau berangkat ke Jepang ada ujian.
kalau sampai di Jepang itu kan kerja lagi. Nah, sebelum kerja itu di sana juga dites gitu lagi nggak Pak? Ada ujian mungkin? Ya, jadi kalau yang sekarang itu kan harus N4 ya. Iya. Tadi saya bilang, kalau yang dulu itu kita nggak harus ada N4. Jadi kita belum dapat sertifikat N itu kita udah bisa ke Jepang. Cuman yang dulu itu setelah kita 1 tahun di Jepang, itu kita harus ikut kayak ujian negara ya. Ujian yang dilaksanakan negara tentang bidang skillnya itu. Kalau dulu saya kan di mesin. Di mesin itu jadi setelah setahun kerja di sana harus ikut ujian permesinan. Jadi ketika kita lolos, kita lanjut ke tahun kedua ataupun tahun ketiga. Nah, ketika kita nggak lolos, itu kita pulang ke Indonesia. Langsung pulang Iya. ke Indonesia. Kalau mau stay di Jepang harus bener-bener Iya, gitu Pak? kalau pengen stay ke Jepang ya harus benar-benar belajar tentang bidang kita ya. Misalkan kita bidangnya di pertanian ya kita harus belajar di bidang pertanian dan lain-lain. Mesin ya harus di mesin dan seperti itu. Dan itu bahasanya semuanya dari pertanyaan sampai jawabannya harus bahasa Jepang. Oh gitu. Gitu. Persaingannya ketat nggak Pak? Bukan persaingan sih, udah kayak nilainya ya. Misalkan nilainya itu 60% kita nggak bisa, misalkan minimal kan 60%. Nah, kita cuma dapatnya 55 atau 50, kita nggak lolos. Jadi harus 70 ke atas. Jadi untuk kerja kayak gitu memang harus ditekuni banget ya Pak kalau misalnya mau stay di Jepang dan kerja di Jepang gitu Ya, ya Pak? betul, betul. Oh iya Pak Bayu, kasih saran dong buat kita para pendengar, khususnya siswa-siswi SMK 8. Kan ini masih era pandemi. Lah kita biar semangat ngejar cita-cita itu gimana tipsnya? Ya, untuk tipsnya yang pertama harus bisa bahasa Jepang ya. Ya, harus bisa bahasa Jepang. Caranya seperti apa? Sedikit demi sedikit belajar bahasa Jepang. Nggak usah banyak-banyak dulu, ataupun nggak usah belajarnya susah-susah dulu. Setiap hari belajar 1 menit. Kemudian kalau udah terbiasa, kalian bisa tingkatkan jadi 2 menit, 3 menit, sampai semampu otak kalian. Misalkan mampunya 1 jam, ya udah belajar 1 jam. Jadi seperti itu. Nggak usah istilahnya belajar itu terlalu dipaksakan. Belajar sedikit tapi berkelanjutan. Itu tipsnya seperti itu untuk belajar bahasa Jepang dari saya. Jadi kita itu bisa karena terbiasa, bukan karena ahli gitu ya Pak? Betul, itu poinnya. Oke, jadi itu tadi tips dari Pak Bayu buat kita yang pengen bisa banget belajar bahasa Jepang. Semoga bisa bermanfaat untuk pendengar semuanya. Dan buat kalian yang punya saran ataupun usul, boleh banget untuk komen di sosial media kita. Dan jangan lupa tungguin terus podcast Suara 8 karena kita bakalan balik lagi dengan konten-konten yang tentunya akan menarik dan juga seru untuk kalian. Terima kasih buat kalian semua yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Aku Irma, And I'm Zizi, ketemu lagi di episode selanjutnya. hanya di Suara 8. We can hear your voice. See you next time, people. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.